Pemandangan di lintasan Formula One biasanya dipenuhi pembalap, kru tim, dan fotografer profesional. Tapi di GP Hungaria 2026, ada satu sosok yang membuat banyak orang melakukan double take. Berdiri di tepi lintasan dengan rompi fotografer, kamera profesional dan lensa telefoto panjang di tangan, pria itu terlihat sibuk memburu momen terbaik. Yang mengejutkan, dia bukan jurnalis olahraga. Dia adalah Presiden Republik Ceko, Petr Pavel. Alih-alih menikmati balapan dari tribun kehormatan atau ruang VIP seperti kebanyakan kepala negara, Petr Pavel justru memilih menghabiskan akhir pekannya sebagai fotografer motorsport. Ia datang bukan sebagai tamu istimewa, melainkan sebagai seseorang yang ingin menikmati hobinya secara langsung. Momen itu pun langsung menjadi sorotan dunia. Banyak orang memuji sikap sederhana sang presiden, yang dinilai tidak menjadikan jabatannya sebagai alasan untuk selalu berada di posisi paling nyaman. Yang lebih menarik lagi, Petr Pavel tidak sekadar membawa kamera untuk berfoto santai. Ia mengantongi akreditasi resmi dari Federasi Otomotif Internasional. Artinya, akses yang dimilikinya sama seperti fotografer media profesional. Dengan rompi fotografer yang dikenakan, ia bebas bergerak di area paddock hingga sisi lintasan untuk mengabadikan berbagai momen balapan. Bahkan saat sesi latihan dan kualifikasi, Petr Pavel terlihat memotret bersama fotografer Formula One asal Ceko, Jiří Křeník, layaknya rekan kerja yang sama-sama mengejar hasil foto terbaik. Tak sedikit penonton yang baru menyadari bahwa pria yang berdiri di balik kamera itu ternyata adalah seorang presiden. Yang menarik, kecintaan Petr Pavel terhadap dunia fotografi bukanlah hobi baru setelah menjabat sebagai kepala negara. Jauh sebelumnya, ia memang sudah lama dikenal menyukai dunia motorsport sekaligus fotografi. Berbagai ajang balap pernah ia datangi dengan kamera di tangan, mulai dari MotoGP Brno, World Superbike, NASCAR di Amerika Serikat, Dakar Rally di Arab Saudi, 24 Hours of Le Mans di Prancis, hingga Formula One GP Hungaria. Bahkan ketika mengikuti Rally Dakar, Petr Pavel memilih berkemah bersama penonton biasa dibanding menikmati fasilitas eksklusif. Baginya, merasakan langsung atmosfer balapan jauh lebih berharga dibanding kemewahan yang tersedia. Hobi itu juga tidak berhenti sebagai koleksi pribadi. Sebagian hasil jepretan Petr Pavel pernah dipamerkan di National Technical Museum Praha pada tahun 2025. Foto-foto tersebut diambil saat dirinya mengikuti Dakar Rally. Saat pembukaan pameran, ia mengatakan bahwa motorsport memiliki daya tarik luar biasa. Bukan hanya menyaksikannya, tetapi juga mengabadikannya melalui sudut pandangnya sendiri dan membagikannya kepada masyarakat. Bahkan lebih dari itu, karya-karya fotografinya juga pernah dilelang untuk kegiatan amal. Album hasil bidikannya berhasil mengumpulkan dana hampir 30.000 euro yang kemudian disalurkan untuk membantu anak-anak, orang tua tunggal, hingga para lansia. Sebuah bukti bahwa hobi pun bisa menjadi jalan untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Di balik sikap sederhananya, Petr Pavel memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa. Ia lahir dari keluarga militer dan sejak usia sekitar 14 tahun sudah memilih masuk akademi militer. Kehidupan yang disiplin sejak remaja membentuk karakter yang dikenal tegas, mandiri, sekaligus rendah hati. Karier militernya terus berkembang hingga dipercaya menjadi kepala staf umum Angkatan Bersenjata Republik Ceko. Tak berhenti di situ, ia juga mencatat sejarah sebagai perwira pertama dari negara bekas Blok Timur yang memimpin Komite Militer NATO, sebuah jabatan bergengsi di tingkat internasional. Setelah pensiun dari dunia militer, Petr Pavel memutuskan terjun ke dunia politik. Pada pemilihan presiden tahun 2013, ia berhasil memenangkan suara rakyat dengan raihan sekitar 58,3%. Dalam kampanyenya, ia membawa pesan tentang persatuan bangsa, menjaga hubungan dengan negara-negara barat, sekaligus meredam perbedaan politik di dalam negeri. Namun, yang membuat banyak orang terkesan bukan hanya perjalanan kariernya, melainkan bagaimana jabatan tertinggi itu tidak mengubah kebiasaannya sebagai pribadi. Di saat banyak kepala negara identik dengan protokol ketat dan fasilitas mewah, Petr Pavel justru memilih mengenakan rompi fotografer. Berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, membaur bersama para fotografer profesional, dan menunggu momen terbaik untuk menekan tombol shutter. Kisah ini menjadi pengingat bahwa jabatan tinggi tidak selalu membuat seseorang jauh dari hal-hal yang dicintainya. Justru lewat kesederhanaan itulah, Petr Pavel kembali mencuri perhatian dunia.
Kalau menurut kalian, apakah sikap seperti ini bisa menjadi contoh bahwa seorang pemimpin tetap bisa dekat dengan hobinya tanpa kehilangan wibawa? Sebagai kepala negara, tulis pendapat kalian di kolom komentar.